Populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel. Baik teman-teman, pengertian populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari subjek atau objek dalam penelitian tersebut, atau bisa kita artikan juga bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Untuk sampel sendiri itu, isi dari sampel sendiri itu harus mewakili adanya isi dari populasi. Karena apa? Karena agar tidak terjadi yang namanya penafsiran ganda. Perlu kita ketahui sedikit bahwa di dalam metode penelitian kualitatif itu tidak ada yang namanya populasi ya teman-teman. Karena apa? Karena dalam metode penelitian kualitatif itu kasus-kasus yang kita angkat atau orang yang akan meneliti itu mengangkat dari kasus-kasus yang ada atau sosial-sosial yang ada. Begitu. Untuk metode untuk populasinya, maksudnya untuk populasinya itu tidak digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan dapat didasarkan kepada dua aspek, yaitu teori dan praduga. Yang keduanya berdasarkan pada kedalaman, pemahaman, dan pengalaman. Dari responden atau informan bukan didasarkan kepada pemilihan. Kemudian jenis-jenis pemilihan informan. Jenis-jenis pemilihan informan itu ada banyak. Yang biasanya yang sering digunakan adalah snowball sampling. Snowball sampling atau pemilihan sampel didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-verbalitas, di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Tujuan karakteristik snowball sampling adalah pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informasi pertama. Informasi ketiga berdasarkan rekomendasi informasi kedua dan seterusnya. Metode sangat baik untuk penggunaan wawancara mendalam. Selanjutnya, merekrut informan. Masalah selanjutnya dalam merancang informan penelitian kualitatif adalah melakukan perekrutan informan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian informan. Nah, pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, karena pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah sampel, melainkan menggunakan istilah informan untuk subjek penelitiannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informan tersebut? Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama informan kunci, yang kedua informan utama, yang ketiga informan pendukung. Informan pendukung adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Selanjutnya informan utama. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki balita, sedangkan informan kunci adalah kader posyandu. Selanjutnya informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian tentang implementasi gaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlihat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi, misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan bagian produksi, dan sebagai informan kunci adalah manajer produksi atau manajer HSE. Selanjutnya, menentukan jumlah informan. Nah, penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil
bahkan pada kasus tertentu hanya menggunakan satu informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu kesesuaian dan kecakupan. Pada penelitian kualitatif, ada 3 kondisi dalam menentukan jumlah informan. Yang pertama, peneliti dapat menambah jumlah informan jika informan dirasakan masih kurang. Misalnya, penelitian didesain dengan melibatkan 3 informan utama, namun wawancara masih terdapat variabel atau indikator yang belum cukup informasi. Maka dengan hal ini, peneliti dapat menambah informan hingga informasi yang diperoleh telah cukup. Yang kedua, peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasakan sudah mencukupi. Misalnya, penelitian didesain dengan melibatkan 5 informan. Ternyata dengan 2 informan saja sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan cukup hanya 2 informan saja. Yang ketiga, dapat mengganti informan. Hal ini yang sulit dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Jika pada penelitian kualitatif, informan tersebut tidak kooperatif dalam wawancara, dapat mengganti jumlah informan. Misalnya, informan tidak jujur dalam menjawab dan ada kesan sengaja memberikan informasi palsu, maka peneliti dapat menghentikan pengumpulan data dari informan tersebut. Terima kasih.